Shalom, jemaat GBI Walikuku yang diberkati Tuhan, yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan. Damai sejahtera ada dalam keluarga setiap saudara. Kami percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Jemaat yang di Ngerambe diberkati Tuhan. Jemaat di Sragen, jemaat di Walikuku yang diberkati Tuhan. Domingos, harinya Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang sangat sukacita, hari yang sangat berbahagia buat saudara dan saya. Yang di Kalimantan juga diberkati Tuhan. Mari pagi hari yang singkat ini dengan cara yang sederhana saudara dan saya akan masuk dalam perenungan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-44. Saya percaya perenungan singkat ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Dengan tema berjaga-jagalah. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi saudara dan saya hendaklah berjaga-jaga karena dia datang, Yesus datang kali yang kedua, tidak diduga-duga. Mereka tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu akan dia datang. Sedangkan hari kedatangan Yesus yang kedua itu adalah hari pengharapan, waktu pengharapan, berita pengharapan untuk saudara dan saya. Karena Yesus datang kali yang kedua membawa setiap saudara dan saya masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Tapi yang menjadi persoalan, kita tidak tahu kapan dia datang, sehingga banyak anak-anak Tuhan yang jatuh sebelum Yesus datang untuk kali yang kedua. Saya bersyukur pagi hari ini renungan ini menjadi mengingatkan buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya tetap berjaga-jaga. Ada beberapa alasan yang saya catat di sini. Mengapa orang-orang percaya itu harus menantikan Tuhan sambil berjaga-jaga? Yang pertama, kedatangannya itu diumpamakan seperti seorang pencuri yang tidak tahu kapan dia akan datang. Kita ambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 42, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah, pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya itu dibongkar. Oleh karena itu dari ayat ini kita bisa mendapat satu pelajaran. Karena datangnya seperti pencuri, nggak tahu kapan mau datangnya. Oleh karena itu berjaga-jagalah. Siapkan diri kita hidup dan kekudusan Allah untuk mendatang mempelai laki-laki yang akan menjemput saudara dan saya. Yang kedua alasannya adalah, saya catat di sini, iblis menjelang hari penghakiman dan penghukuman bagi dia tahu sekali dan dia berusaha keras untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Saudara bisa baca dalam Wahyu pasal 12 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Dia berupaya, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjatuhkan saudara dan saya supaya gagal di hadapan Allah. Ini menjadi niat dan tujuan dari iblis menjelang hari Yesus datang kali yang kedua. Dia tahu waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, tetaplah kita bersiap-siap, berjaga-jaga untuk menantikan datangnya Yesus kali yang kedua. Yang ketiga sebagai yang terakhir. Karena orang-orang percaya selama menanti kedatangan masih bisa gugur. Jadi waktu saudara dan saya itu menanti-nantikan Yesus, kita itu masih bisa gugur. Jadi saudara jangan beranggapan kita ini kuat, kita tegar, kita siap. Tetapi waktu saudara itu mengatakan dengan ponggah, saudara akan jatuh dalam dosa. Kita perhatikan dalam surat Galatia pasal 3 ayat 3. Adakah kamu itu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhiri dengan dalam daging? Ini suatu firman yang indah sekali. Allah memilih saudara dan saya, dicuci, dibersihkan oleh firman-Nya, dan saudara dan saya layak di hadapan Allah.
diawali dengan roh yang begitu luar biasa. Tapi apakah kamu berani menyia-nyiakan atau mau menyia-nyiakan di hari dengan kedagingan, gagal dalam pemandangan Allah? Ini penting sekali saudara renungkan. Renungan yang singkat ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Satukan hati, kita berdoa bagi saudara dan saya. Haleluya, pagi hari ini. Pagi hari ini adalah pagi yang indah, Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan. Hari-hari Minggu yang damai, hari Minggu yang sukacita, hari Minggu yang tenang. Kami percaya di saat hari Minggu yang indah ini, Tuhan tetap memberkati sidang jemaat-Mu di Walikukun. Tidak ada yang terlewatkan. Berkati satu persatu Bapak, baik yang ada di Merambe, baik yang ada di Kalimantan, baik yang ada di Sragen, baik yang ada di Mendingan, demikian juga Bapak yang di Walikukun. Biar rumah tangganya diberkati Tuhan luar biasa, usaha pekerjaannya diberkati Tuhan luar biasa, kesehatannya diberkati Tuhan luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang kasih, tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan yang memberkati setiap kami bisa menikmati hari Minggu yang sangat indah, meskipun suasana yang mencekam masih dalam pandemi virus corona Bapak. Kami sehati di dalam nama Yesus Bapak, kiranya jemaat GBI Walikukun bersama hamba-Mu menolak setiap segala kuasa-kuasa jahat. Kiranya Tuhan singkirkan dengan tangan perkasa-Mu Bapak, virus corona Bapak. Tidak bisa menjamah setiap kami karena kami sudah dibasuh dengan darah Yesus. Berkati Bapak, usaha pekerjaan hidup nikahnya berkati, iman percaya Bapak berkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur senantiasa.